Diskusi pemirsa, Jenderal Susno, minggu lalu kita duduk di ruangan ini juga, Pak Susno. Kita bahas soal yang sama, soal premanisme. Dan kabarnya Satgasnya sudah mulai bekerja. Anda melihatnya seperti apa, Pak Susno? Pertama, kita sebagai warga senang menyambut baik adanya Satgas Pemberantasan Premanisme. Walaupun kita tidak yakin bahwa Satgas ini bisa membuat preman di Indonesia tidak ada. Kok Anda nggak yakin begitu? Nah, buktinya itu ada satu Polres 70, ada yang 60, ada yang sekian. Berarti selama ini preman itu sudah banyak. Ini pertanda bahwa ini apakah nunggu ditumpuk banyak dulu baru diberantas? Karena Satgas ini kan satuan tugas. Satuan tugas itu tidak sepanjang tahun, tetapi periodenya tertentu. Apakah sebulan, apakah 2 bulan, setelah itu berarti tidak ada Satgas. Berarti premannya akan kambuh lagi. Nah, rakyat berharap atau kita semua berharap bahwa pemberantasan preman itu tidak pernah berhenti. Karena preman itu apa yang dilakukan tadi mulai dari mabuk, memeras, memalak dan sebagainya itu adalah pelanggaran hukum. Iya. Itu harusnya polisi cukup dong melakukan. Iya, asal rutin saja. Kalau rutin itu dilakukan, tidak dibiarkan adanya pelanggaran hukum sekecil apapun, maka preman tidak akan tumbuh. Katanya susah rutin, Jenderal, karena nggak ada anggaran operasional. Itu tugas rutin. Tugas rutin kan anggarannya ada kan. Apa? Ya kita digaji itu untuk melaksanakan tugas yang rutin. Jadi mudah-mudahan artinya pemberantasan preman ini tidak menunggu operasi, tidak menunggu Satgas, tapi terus diberantas. Dan nanti rakyat berharap bukan hanya yang menyengsarakan rakyat itu preman yang bapaknya preman atau kakaknya preman atau mbahnya preman tuh ada. Kita tahu yang siapa? Mafia. Itu mbahnya preman ya? Dan itu menyengsarakan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta rakyat Indonesia. Kemarin kan ketangkap preman atau mafia. Pengadilan. Itu 1 triliun 51 kilogram emas. Itu yang ketahuan ya? Yang ketahuan. Dan itu preman, kakaknya preman. Mafia. Kita tahu juga mafia tambang. Kita tahu juga mafia pajak. Tahu juga mafia migas. Di semua sektor ada mafianya. 1.000 triliun. Ya, setelah selesai preman itu diberantas, ya kita harap tidak hanya kita biarkan jaksa bercapek-capek, dengan KPK bercapek-capek, ya semua komponen bangsa ini memberantas mafia. Harusnya ada Satgas anti mafia ya. Ya itu yang diharap. Karena apa? Preman ini, mereka ini sebenarnya kesalahan negara juga. Mengapa mereka begitu? Kemarin kan Pak siapa yang duduk di situ? Pak Niko kan? Iya, kakak Niko. Walaupun alasan itu nggak bisa diterima ya. Itu karena perut, karena pekerjaan, karena kesejahteraan, karena pendidikan, dan itu tanggung jawab negara kan. Negara belum hadir di situ, Pak. Negara tidak hadir, tapi hadir-hadir nangkap dia. Nah, ini preman yang besar belum ditangkap. Nah, ini menarik ya. Saya pinjam dulu statementnya Jenderal Susno. Bang Sylvester, ini artinya kan penegakan hukum masih setengah hati, ya kan? Tapi upaya pemerintah melalui Satgas anti premanisme sudah kelihatan. Pencitraankah ad hoc hanya sekedar kena lagi momentum, atau Anda melihat ini bisa berkelanjutan? Seperti apa? Ya, saya melihat bahwa sebenarnya sudah baik dan bagus ya. Ada dibentuk Satgas itu karena memang ini perintah langsung dari Pak Presiden Prabowo. Tapi memang saya juga sepakat bahwa yang paling penting adalah penegakan hukum. Jadi kalau penegakan hukum ini sudah terjadi, entah itu preman, mafia, atau oknum pejabat, oknum aparat apapun, ini bisa beres. Bangsa ini bisa kita cepat untuk landing menuju Indonesia yang lebih baik. Anda memasukkan diksi oknum pejabat, oknum aparat. Jangan-jangan lebih banyak oknumnya daripada premannya. Jadi kan preman ini kan di backingin, ya kan, termasuk ya oknum-oknum ini termasuk mafia.
dibackingin oleh oknum-oknum aparat, oknum-oknum pejabat juga mungkin. Bang, kalau oknum itu 1, 2, 3 ya. Kalau banyak itu apa namanya itu? Oknum-oknum. Oknum-oknum. Makanya kita harus mencari definisi kata yang oknum-oknum ini apa. Bohirnya lah. Iya. Nah, ini menarik ya. Tapi kan Anda semua mengikuti ya kondisi di Bali sempat ramai terakhir, kemudian ada penolakan dari warga. Saya mau update dulu sama Pak Alit Adana di Bali. Pak Alit, ini sampai hari ini kondisi Bali tentu tetap kondusif kan dengan banyaknya ormas-ormas yang bermunculan. Bagaimana situasi Bali saat ini, Pak Alit? Ya, puji Tuhan ya. Untuk saat ini situasi di Bali masih aman terkendali kok. Ya. Ya, karena bagaimanapun kita percaya bahwasannya ada yang namanya desa adat, di mana desa adat juga memiliki sebuah kewenangan untuk mengatur wilayah yang ada di desanya masing-masing. Dan kalau di Bali memang ada kekhususan, Pak. Betul. Ya, kekhususannya itu adalah desa adat ini yang dipercaya oleh masyarakatnya di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, itu salah satu menyebabkan kita masih bisa mengendalikan semua situasi kondisi yang ada di desa kita masing-masing. Apalagi ada pecalang kan di sana kan? Ya, betul. Ya, pecalang itu merupakan petugas keamanan kita, ya, petugas keamanan adat yang kita percaya untuk mengantisipasi setiap gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah kita. Nah, ini pecalang ini juga kita kedepankan, Bro, dalam mengatur, menjaga daripada stabilitas keamanan yang ada di wilayah desa masing-masing. Pecalang itu Pak Alit sebenarnya SOP-nya seperti apa sih, fungsi dan tugasnya secara formal itu di sana gimana itu Pak? Ya, kalau pecalang itu merupakan petugas kita di desa. Formalnya itu menunggu dari komando dari desa, Pak. Menunggu dari komando dari desa karena mereka memiliki SOP adalah perintah langsung dari pengurus desa atau juru desanya untuk melakukan suatu antisipasi terhadap lingkungan atau wilayah kita. Kalau di wilayah Anda sendiri di Kuta khususnya itu ada berapa banyak pecalang, Pak Alit? Ya, untuk di wilayah kami di masing-masing banjar ya, Pak. Di desa itu ada anak ya di bawah desa itu ada banjar-banjar, kelompok-kelompok masyarakat itu dalam satu wadah namanya banjar. Di setiap banjar juga ada pecalang, di desa ada pecalang, Pak. Nah, di setiap banjar juga memiliki wilayah yang juga mengatur, mengawasi wilayah masing-masing. Di sana pun juga ada petugasnya. Biasanya di masing-masing banjar paling sedikit memiliki pecalang ya 50 orang lah. Oh, lumayan ya. Ya, kalau seperti di Kuta ada 13 banjar. Oh. Berarti tinggal dikalikan saja. Ya, rekrutmennya gimana itu dan syaratnya apa untuk jadi pecalang? Jangan-jangan mirip-mirip juga dengan ormas-ormas yang ada di dekat-dekat kita ini, Pak? Nah, tidak. Enggak ya? Kalau rekrutmennya ya sebagai petugas pecalang ya artinya mereka tulus ikhlas mengabdi, Pak. Mereka tidak digaji, tidak dibayar? Tidak dibayar, hanya sukarela. bentuknya penghargaan secara sosial saja. Oke. Ini menariknya, beberapa waktu lalu kan kita ketahui bahwa para pecalang yang kemudian bersepakat, berkumpul juga melakukan komunikasi dengan aparat dari TNI dan Polri ya Pak ya, Pak Alit ya di sana ya. Apa yang dibahas, apakah karena memang lagi marak premanisme sehingga kemudian harus solid dengan aparat kita, apa yang hasil pembicaraannya kemarin tuh? Enggak, begini, kita kan percaya bahwa negara ini adalah negara hukum. Bagaimanapun yang namanya aparat keamanan itu yang mutlak itu adalah Polri dan TNI. Dalam hal urusan adat, memang kita memiliki namanya pecalang. Ya. Nah, maka daripada itu kita karena percaya kita berada di satu negara Republik Indonesia, tentunya kita hormat dengan tugas Polri, tugas TNI, maka kita bersinergi lah dengan TNI Polri. Karena bagaimanapun yang namanya tugas keamanan itu merupakan tanggung jawab kita bersama dan garda terdepan ya Polri dan TNI tersebut. Gitu. Makanya kita koordinasi. Sampai detik ini koordinasi kita cukup baik dengan TNI Polri. Dan kita percaya bahwasanya TNI Polri memang sebagai aparat keamanan yang diakui oleh negara. Kita tunduk. Ya, artinya selama ini
boleh dikatakan yang membuat Bali itu aman sebenarnya perannya pecalang ya. Karena kalau katanya Bang Sylvester tadi, saking banyaknya oknum-oknum, ya kan? Ya udah, yang tadi Anda ajak ngobrol itu mungkin masyarakat lebih percaya sama pecalangnya begitu. Betul. Betul ya, Pak, Kebetulan ya? Bapak ini, ya, karena pecalang itu ya dengan apa namanya, dengan rasa tulus ikhlas. Betul, betul, Mengapa betul. kita tidak memiliki target apa-apa? Target Hmm. kita adalah bagaimana situasi kondisi wilayah kita, desa kita aman. Oke. Ya itu yang menjadi tujuan yang utama. Ya, dan itulah salah satu yang membuat Bali itu istimewa. Ya, oke, saya ke Pak Robert dulu. Pak Robert, upaya pemberantasan penumpasan yang Anda lihat sekarang ini sebenarnya pemerintah serius nggak sih? Atau hanya sekedar gimmick aja? Baik, kami sebetulnya para advokat itu meresah, ya, resah karena kehidupan masyarakat kita tidak nyaman dengan berbagai premanisme yang terjadi di mana-mana, di Jakarta, di Bandung, di ini. Karena itu memang 2 minggu yang lalu kami berinisiatif untuk membentuk yang namanya tim advokat penegak hukum anti premanisme. Tumpas ini. Tumpas. Kenapa yang kok artinya tiba-tiba Tumpas. bergabung dalam Tumpas? Apa hubungannya nih? Itu karena kami melihat ini keresahan masyarakat di mana-mana. Karena Ini itu semua kami advokat di terpanggil. dalamnya? Saya semua advokat dari berbagai organisasi advokat. Ya kami tergabung. Termasuk advokat-advokat yang selama ini membela yang katanya ormas preman gitu, nggak? Oh iya, termasuk juga, Ada juga di itu dalamnya? ya. Karena yang dilakukan ini kan adalah tindakan premanisme, adalah kan perbuatan pribadi orang kan, bukan apa. Jadi kita bisa memilah mana persoalan yang merugikan masyarakat kan, dan dengan kehadiran kami di sini untuk menyuarakan penegakan Jadi ini hukum dan murni demokrasi tujuannya itu. untuk penegakan hukum. Ya. Bukan untuk membentuk sebuah wadah agar bisa kong kali kong dengan aparat begitu. Oh tidak, Kemarin tujuannya ke untuk Komisi 3 ya Pak ya? Di Komisi Apa yang 3 dibahas dan, itu? Kami menyampaikan bahwa kenapa kok masalah premanisme ini bersemarak bertahun-tahun, ini kok tidak pernah ditumpas secara sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Ini kan semacam suatu pembiaran, suatu seperti dipelihara itu premanisme ini. Seperti kan. dipelihara atau memang dipelihara? Iya. Seperti dipelihara. Nanti karena Jenderal itu Susno yang bisa jawab. karena itu yang kita harapkan dengan adanya tindakan tegas daripada aparat penegak hukum, terutama kepolisian ini. Hal ini kan kami sering menyuarakan, kami sering beraudiensi dengan Kapolri, sering beraudiensi dengan Kabareskrim, dengan Kapolda. Apa hasilnya? Iya, tidak ada hasilnya sebetulnya. Soalnya dulu tidak nggak hanya pernah dalam audiensi di ke Pak tempat. Susno sih. Pak Susno, katanya dipelihara itu yang begitu-begitu Pak. Saya tidak tahu dipelihara apa tidak ya, tapi kita lihat fakta di lapangan. Kemarin kita mengundang salah satu orang yang pernah jadi preman, tanda petik ya. Dan dia sukses sekarang, bisa kuliah, bisa apa-apa, sampai sekarang jadi advokat. Dan dia memberikan pengakuan di sini, di forum NTV ini, luar biasa ya. Artinya bagaimana dia kerjasama dengan semua aparat ya, bukan kepolisian saja dia katakan. Mulai dari yang berbaju ini, yang aparat sipil dan sebagainya. Artinya itu memang ada di lapangan. Nah, karena artinya yang kerjasama ya, bukan dilindungi. Kerjasama saling pengertian itu. Saling menguntungkan. Nah, saling menguntungkan. Mudah-mudahan dengan adanya Satgas Penumpasan Preman ini, hal itu diputus rantainya. Artinya adanya preman ini tidak terlepas daripada adanya semacam kerjasama perlindungan lah kalau gitu Pak Robert. Anda yakin Jenderal akan memutus mata rantai kerjasama itu? Sebenarnya agak sulit ya. Sepanjang masih ada pengangguran, sepanjang masih kesejahteraan belum bagus, apalagi sekarang banyak juga orang-orang yang di PHK. Jadi persoalan pertama kalau preman ini adalah persoalan perut, persoalan kesejahteraan, persoalan tenaga kerja, persoalan kemiskinan. Yang ini tanggung jawab dari negara. Berbeda dengan bapaknya preman. Mafia. Kalau mafia itu persoalan ingin memperkaya diri dan ingin yang serakah. Karena triliun ya. Mafia hukum aja terungkap triliun. Mafia minyak 1.000 triliun. Nah, ini udah bukan lagi demi perut. Kalau perut dimasuki 1 triliun itu meledos ya. Ya, ini
bedanya begitu. Iya. Jadi memutus rantai preman ya tanggung jawab negara harus mensejahterakan. Iya. Penegakan hukum saya setuju dengan Pak Robert tadi. Ya. Hukum harus ditegakkan karena mereka melanggar hukum. Tapi akar masalahnya bukan hukum. Akar masalahnya kemiskinan, kemelaratan, ketidaksejahteraan, ketenaga kerjaan, pengangguran, dan lain-lain. Jadi mungkin nanti akan ada yang nanggapi ini di medsosnya Ya, di YouTube. Katanya kemarin saya katakan bukan kemiskinan Pak, bukan masalah perut, masalah apa? Itu berarti yang menanggapi gitu orang yang perutnya kenyang. Yang buncit. Tapi kalau orang kemarin kan yang pengakuan jujur dari mantan preman, Iya. kalau sudah perut jadi masalah itu melebihi keberaniannya daripada mabuk. Iya. Karena kalau mabuk nggak berani katanya. Kenapa? Iya. Baru lari ngeletak. Iya. Orang lapar akan melakukan segala cara ya. Nah, jadi itu negara harus hadir. Harus hadir, ya. Hadir bukan hadir menangkapi, tapi hadir bagaimana mengatasi pengangguran, mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan, dan mengatasi ketidakadilan. Ya, Kenapa cuma saya mungkin begini Bang Sylvester, ini agak ragu juga Satgas ini, jangan-jangan hanya sekedar sebagai sarana untuk memusatkan komunikasi dan semua akal-akalan atau permainan lebih terkoordinir begitu. Optimisme harus ada, tapi dari perspektif Anda melihat serius nggak sih? Atau karena sekarang lagi pusat perhatian semua lagi ke situ gitu loh? Ya, kalau saya melihat serius karena perintah langsung Pak Prabowo Presiden kepada Menko Polhukam dan juga jajaran yang lainnya ya. Selain Satgas itu, saya juga menginginkan bahwa masyarakat dan pemerintah ini, pemerintah harus hadir, berani, tegas dan terukur. Apabila ada tindak pidana, harus kita proses. Segera. Ya, proses. Habis itu kalau bisa dibina, kalau enggak ya dibinasakan. Katakanlah begitu. Jadi intinya bahwa semua hal ini premanisme tadi saya sepakat dengan Pak Susno dan Bang Robert bahwa baik mafia premanisme ini akan selesai apabila benar-benar hukum kita ditegakkan itu. Ya. Karena sebenarnya perangkat-perangkat ini kan sudah ada. Dan agak sulit karena kata Jenderal Susno tadi banyak mafianya. Ya, karena kan seperti preman sendiri ini kan usernya banyak. Banyak. Ada ya. politisi, Iya. ada pejabat, ada aparat. Itu yang bahkan melihara, ada ya. pengacara, advokat sendiri pun memakai gitu loh. bagus sekali Pak Silver iya, katakan iya. penegakan hukum. Hukum itu benteng terakhir kita. Preman kalau hukumnya tidak ditegakkan tidak akan terberantas. Termasuk mbahnya preman, mafia. Kalau penegakan hukum kita masih model sekarang, kita tahu pengadilan itu benteng terakhir. Iya. Dan benteng paling terakhir itu adalah Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agungnya saja 1 orang 1 triliun, yang konon kabarnya 1 triliun itu didapat dari 1 perkara, dia ngambil fee 1 miliar. Berarti ada 1000 perkara. Iya. Kalau emasnya itu 51 kilogram, itu benirnya itu 750 juta, berarti ada 750 perkara. Berarti ada hampir 2000 perkara. Putusan Mahkamah Agung Yang sudah diputus. dengan bayar. Iya. Siapa penderitanya? Ya rakyat. Iya. Kalau ini tidak kita tuntaskan Mahkamah Agung kita ini, kalau diusut lagi, siapa saja hakimnya yang terlibat dalam sekian perkara ini, tamatlah ini. Iya. Ya, Kan itu sudah banyak yang dimutasi tuh, Jenderal. Ada yang ke Papua. mana mutasinya di ke Bandung kan? Kebetulan rumahnya di Bandung. Jadi saya tambahkan sedikit Pak Ya. Susno. Selain hotline 911 911 itu kan sebenarnya udah ada nih. Ya. Hanya nggak berfungsi, masyarakat pun nggak disosialisasikan dengan baik. Ya Iya. kan ketika terjadi. Sudah pernah coba belum telepon ke situ? Belum, Bang. Jangan-jangan nggak ada, cuma mesin doang. Nah itulah. Terus Atau yang malah kedua, ditawarin menu paket mafia tadi. terus yang kedua, masyarakat juga harus berani merekam, memvideokan. Karena kan itu bukti-bukti terjadinya tindak pidana. Jadi kalau menurut saya itu kan mau mafia atau preman, kalau udah ada tindak pidananya, ya diproses gitu loh. Jangan negara membiarkan begitu saja. Bahkan saya lihat preman ini bukan, ya saya bilang tadi, pengusaha juga pakai. Kita baru lagi
bukan hanya meresahkan masyarakat, merugikan masyarakat, tapi juga pengusaha, investor dari luar atau dalam negeri. Kita lihat lagi baru-baru yang terjadi itu di kota Cilegon. Ini gila gitu loh. Maksudnya ada organisasi masyarakat yang dibentuk oleh undang-undang, Kamar Dagang dan Industri. Pakai tarif lagi. Itu dibentuk oleh undang-undang loh. Iya kan? Kadin itu. Iya. Terus bersama yang lain-lainnya ormas itu, mereka minta proyeknya itu kan PSN. Iya. Proyek strategis negara yang baru ditandatangani oleh Pak Prabowo. Iya. Itu proyeknya 15 triliun. Jadi mereka minta 5 triliunnya untuk organisasinya mereka nih. Ya wajar lah orang dia belajar dari kakeknya, kata Pak Susno, para mafia itu. Sebentar, kata beliau advokat juga banyak yang pakai preman itu. Anggota Anda banyak apa nggak yang pakai preman? Jadi begini, kita ini kan penegakan hukum terhadap premanisme bukan hanya dalam kalangan preman, tapi semua lembaga-lembaga hukum di kepolisian, di kejaksaan, di Mahkamah Agung, seperti saya sepakat dengan Pak Sutrisno tadi, Pak Kusno tadi, penegakan hukum itu untuk semua para advokat sendiri, kita yang menyuarakan ini, banyak memang advokat yang kong kaling kong yang mafia, yang terlibat preman. Mafia. Apa? Biasanya itu bentuknya seperti apa? Kong kaling kongnya itu apa? Ya kong kaling kongnya itu ya dalam menangani sebuah perkara supaya perkaranya itu bisa menang, ya dia bisa yang nekan bicara itu dengan ada di pengadilan itu kan ada panitera, ada orang-orang yang memang khusus untuk melobi ini ya. Bisa kong kaling kong di situ. Jadi yang maju buat lobby-lobby itu preman. Atas perintah advokat. Dibayar dong. Bukan, itu biasalah advokat di lembaga peradilan apa ini kan buat kita sambil memperbaiki. Iya. Itu Pak, untuk Mandor, memperbaiki ini. Caranya lebih halus. Lebih halus ya. Tapi korbannya lebih besar karena di atas preman caranya halus melobi kan. Itulah gaya mafia kan. Jadi karena itu saya mengusulkan memang memilih pejabat-pejabat negara ini termasuk juga Mahkamah Agung, termasuk ya kejaksaan, kepolisian itu fit and proper test. Nah itu harus benar-benar diuji betul. Ya itu pertama benar, masalah integritas. Pak Robert orang mafia semua di situ. Terutama masalah integritas moral itu yang paling penting di negara ini gitulah. Jadi yang kedua ujiannya bukan ujian ilmiah ya Pak Robert ya. Ya itu yang masalah intelektualitas, tapi masalah moral itu yang paling penting di negara ini. Kemarin waktu di Komisi 3 Anda sempat komplain nggak soal GRIP yang kemudian sudah di mana-mana membesar begitu, kemudian apa yang... Iya, memang kita juga dengar pendapat dengan Komisi 3, kita menyuarakan itu, perlu juga ada ormas-ormas yang notabene ya memperjuangkan kader-kadernya menjadi calon-calon pemimpin, tetapi banyak juga tindakan-tindakan mereka mengatasnamakan GRIP, tapi tindakan-tindakan yang melawan hukum, melanggar mereka hukum. Mereka mengatasnamakan GRIP, tapi sebenarnya tanpa sepengetahuan pimpinan di GRIP begitu. Ya kita tidak tahu, tapi karena itu oknum kan oknum kan, iya. Tapi di mana-mana ada oknum ya. Tapi kita menyikapi karena itu dari GRIP ya, dari GRIP. Pak, itu bagus sekali. Apa yang dikatakan Pak Robert itu bagus ya. Tetapi kita harus membedakan antara preman dengan ormas. Ya. Karena ormas ini jumlahnya puluhan ribu. Dan ormas ini bagus sekali tujuannya dilindungi oleh undang-undang dalam rangka memelihara negara kesatuan Republik Indonesia, keamanan dan sebagainya. Ormas ya. Tetapi manusia yang mengawaki ormas itulah yang berperilaku preman. Itu yang dikatakan Pak Robert. Dan saya sangat setuju dengan Pak Sylvester bahwa orang-orang ini harus ditindak secara hukum. Ormasnya jangan kita salahkan. Ormas bagus. Mereka dibuat dengan undang-undang. Tetapi perilaku daripada aparat daripada yang ngawaki ini pertanyaannya mengapa dia begitu bisa sedemikian lama sampai ketangkap 70 orang selama 1 minggu. Ada satu Polres ketangkap 60. Jadi hampir ribuan yang ketangkap. Apakah ini dibiarkan? Padahal jelas kata beliau
sekecil apapun itu pelanggaran hukum. Saya dengar gini, Jenderal, kadang-kadang, ini tolong diluruskan, Anda kan orang dalam, kabar reskrim lama, Iya. itu sebenarnya sudah ada komunikasi, bahkan mungkin sudah satu grup WA itu, kita tangkap kau dulu ya kan, nanti kemudian minggu depan lepas, ya kan, kemudian ada simbiosis mutualisme begitu, saling membutuhkan gitu, benar nggak sih? Saya tidak mempunyai seperti itu, tapi mengapa sampai terjadi seperti itu? Itu praktek di lapangan. Semua sudah diungkap di dalam forum Merah Putih minggu kemarin. Ya. Memang ada terjadi seperti itu. Kong kali kong Ya, juga. kalau saya membantah hal itu, berarti seolah-olah saya melindungi diri saya sendiri kan. Orang yang melakukan pun sudah ngaku. Nah, karena itu ini masukan untuk Satgas, masukan untuk negara, bahwa negara hadirlah di situ. Ya, ya. Pengertian negara hadir, menegakkan hukum, yes, it is the first. But akar masalahnya apa? Perut, pekerjaan, kemiskinan, dan sebagainya, termasuk ketidakadilan. Mengapa saya katakan ketidakadilan? Ini masalah hukum kan? Adanya ketidakadilan terhadap putusan atau terhadap tindakan pemerintah atau putusan aparat hukum yang tidak adil menyebabkan preman hadir pada suatu tempat. Karena apa? Misalnya eksekusi yang tidak benar, tanah rakyat yang dirampas. Mereka memohon kehadiran negara untuk mempertahankan tanahnya, hak miliknya, yang ini hak hakiki yang diwariskan oleh nenek moyang dirampas. Maka negara tidak hadir di situ, kepada siapa mereka menangis? Nah, apakah perbuatan yang kita namakan preman tanda petik yang melindungi tanah rakyat ini perbuatan tercela? Ataukah perbuatan daripada negara tanda petik yang melindungi kepentingan-kepentingan yang berbuat mafia, yang berbuat tidak adil kepada rakyat? Misalnya dia terusir dari suatu pulau, haknya dirampas, ganti rugi yang tidak adil. Ini yang preman yang mana ini? Yang berperilaku preman. Sampai sulit membedakan. Ya, kita harus berpikir situ, jangan melihat Negara bisa jadi preman. Nah, saya katakan tadi negara bagus, tapi isi yang mengawaki negara inilah mafia. Mafia 1 triliun, mafia 51 kilogram emas, mafia yang memutus yang tidak benar, mafia yang melindungi, yang memaling hak kita. Ada satu lagi, Jenderal, kalau saya tidak masuk ke commercial break, saya dianggap